Selamat kepada grup fans atas menjadi perusahaan tercatat pertama di Sungai Timur. Sambutlah pendiri dan ketua wanita, Victoria Fans. Ini ketua wanita grup fans. Aku tidak percaya dia begitu muda, dan seorang wanita. Tenang. Wanita ini dikenal sebagai Mawar Darah. Meskipun dia seorang wanita, sendirian, dia membangun kerajaannya di Sungai Timur. Di Sungai Timur, dia benar-benar ratu dunia bawah. Selamat, bos. Berapa kali? Jangan panggil aku bos. Grup Fans adalah perusahaan legal, bukan geng. Panggil aku Nona Fans. Mengerti? Ya, bos. Mengerti, bos. Kak Victoria! Apa yang kalian tiga anak nakal lakukan di sini? Frank membawa kami ke sini. Kak, hari ini ulang tahunmu. Kami punya kejutan untukmu. Kue ini jelek sekali. Kalian membuatnya sendiri? Selamat ulang tahun, Kak tersayang. Yah, dulu, membawa kalian bertiga keluar dari panti asuhan adalah keputusan yang tepat. Cepat tiup lilinmu, Kak. Awas! Kuenya. Sayang sekali. Di mana ini? Mawar Darah meninggalkan kalung itu, kan? Mereka bilang, ini menjadi harta paling berharga, dan tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Tentu saja. Sebagai pendiri grup fans, jauh setelah kematiannya, keluarga fans merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Prestisenya tak tertandingi. Dia adalah Chloe, yang disimpan Smith di pedesaan. Meskipun dia putri keluarga Smith, hari ini adalah jamuan fans. Kenapa si udik ini ada di sini? Dasar udik, jika kau berani menggertak Mia, aku akan memukulmu sampai mati. Bagaimana bisa gadis desa sepertimu di sekolah ini? Aku telah bereinkarnasi 15 tahun kemudian menjadi seorang siswa SMA. Si pecundang ini, dia benar-benar berani datang. Katakan, apakah si udik ini, kakak perempuanku, pernah minum anggur merah? Tentu tidak. Bagaimana kalau kita tambahkan sesuatu yang spesial, tapi apa yang harus kita tambahkan? Kalung ini terlihat seperti milikku. Chloe. Jadi ini saudara perempuan yang menggertak Chloe asli. Chloe, aku bersulang untukmu untuk merayakan kepulanganmu. Baiklah, terima kasih, Mia. Ah, Enak? Chloe Smith. Aku akan membunuhmu. Chloe, tidak apa-apa jika kamu menggangguiku. Berani kamu memutuskan kalung Mawar Darah. Ini adalah miliknya yang paling berharga. Dan sekarang lihat, itu rusak. Keluarga fans pasti marah besar. Belum lagi keluarga fans, bahkan orang-orang yang mengikuti Mawar Darah, sekarang semuanya orang besar. Jika mereka tahu tentang ini, akan terjadi pertumpahan darah. Gadis ini benar-benar berbuat nekat sekarang. Mawar Darah, bukankah itu aku? Chloe, kamu dalam masalah besar sekarang. Kemarahan keluarga fans adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tangani. Ini benar-benar kalungku. Arthur, hari ini adalah ulang tahun Victoria, kamu harus pergi sekarang, kesehatanku begini adanya. Paman, kamu telah mengelola grup fans dengan baik, aku tidak mengecewakan Victoria. Aku bisa menemuinya sekarang. Sudah 15 tahun. Tuan fans, seseorang memutuskan kalung di ruang pameran. Apa, Arthur? Si
Siapapun yang menyinggung Victoria, harus membayar dengan nyawanya. Ayo pergi. Aku ingin melihat orang bodoh buta mana yang bosan hidup. Dasar, kau gila. Berani kau sentuh ini? Chloe, kenapa kau pukul Mia? Soalnya, tamparan itu untuk mukanya. Aku cuma mengembalikannya. Jadi kau bilang aku salah? Kau tahu apa arti kalung itu? Bukannya mengembalikannya dan memikirkan cara menenangkan keluarga fans, kau malah menuduh Mia. Chloe, buktinya ada di depanmu. Apa kau tidak punya keberanian untuk mengakuinya? Chloe, ibu tahu kau takut akan hal itu, jadi kau menjebak adikmu sendiri, tidak apa. Saat keluarga fans tiba, ibu akan memohon ampun untukmu. Berlututlah di kuburannya selama 3 hari penuh, kau akan diampuni. Lihat saja rekamannya sendiri. Dasar idiot semua. Sepertinya Mia yang memecahkannya. Itu kecelakaan, Mia tidak sengaja. Chloe, Mia sudah manja sejak kecil, jadi dia pemarah. Pasti kau yang membuatnya kesal, makanya begitu. Diam, nenek sihir tua, jangan buat aku menamparmu. Chloe, berani kau? Apa kau tahu siapa dirimu? Kau setiap hari bersekongkol untuk mencari muka dengan cara apapun, dan penuh dengan kebiasaan udik. Apa aku bicara padamu? Otakmu seperti kakus, berkabut dan bodoh. Denganmu, keluarga Smith hancur. Kau. Ini keterlaluan. Berani kau melakukan ini? Kupikir aku tidak akan mengusirmu. Baik, langsung ke intinya. Mulai hari ini, kuputus hubungan dengan keluargamu. Kau sendiri yang bilang. Akan kuhajar kau hari ini. Dasar binatang durhaka. Minta maaf pada keluarga Van. Apa kau mencari mati? Tatapan dingin itu. Keluarga Van sudah datang. Ini Arthur Vance. Tuan Vance. Kepala keluarga Vance saat ini. Sepertinya keluarga Smith sudah selesai. Kamu telah menghancurkan keluarga kami. Tuan Vance. Kamu bertugas hari ini. Ini aku. Tidak ada pertumpahan darah hari ini. Tidak, Tuan Vance. Aku melakukan kesalahan. Kumohon. Bawa dia ke sini. Tidak pernah terpikir anak kecil itu dulu akan tumbuh sebesar ini. Katakan, bagaimana kau ingin mati? Tuan Vance, putri saya akan menebus dosa dengan berlutut di depan makam selama 3 hari 3 malam. Kumohon. Tuan Vance, ini kesalahpahaman. Baru saja, aku memutuskan hubungan dengan wanita ini. Dia sudah tidak ada hubungan lagi dengan kami. Benar, Tuan Vance. Untuk orang ini, lakukan sesukamu. Jangan salahkan kami. Sungguh keluarga yang tidak berperasaan. Demi keuntungan, bahkan saudara-saudara sendiri bisa dibuang begitu saja. Chloe Smith, kau mati. Kau, Arthur Vance. Pernahkah aku bilang padamu, hanya aku yang boleh merokok di rumah ini? Kau mengabaikan perkataanku, ya? Kekuatan ini. Hei, anak nakal, merokok ya? Di rumah ini, hanya aku yang boleh menyentuh ini. Mengerti? Keluarga Smith, kalian berani sekali. Bajingan, apa yang kau lakukan? Lepaskan, sekarang. Ini semua karena aku terlalu lunak padanya di rumah. Dan sekarang dia berani menyentuh bos fans. Semua keluar. Chloe, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa kau sebenarnya? 3 tahi lalat di pantat kirimu. Bagaimana bisa? Dan kalung ini, kau mematahkannya dulu,
Takut dimarahi, kau menggantungkan kelereng di atasnya. Kalau aku ingat dengan benar, kelereng ini adalah hartamu, dan tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Hanya Victoria dan aku yang tahu tentang ini. Mungkinkah dia? Dan, Victoria, kakak. bertahun-tahun kemudian, masih cengeng seperti dulu. Bangun sekarang. Arthur, ingusmu kena aku. Jadi itu dia. Hal yang luar biasa. Aku tidak pernah mengira kamu akan tumbuh begitu cepat. Julian dan Leo, Baik, aku akan memberitahu Julian dan Leo sekarang. Jika mereka tahu, pasti sangat gembira. tunggu sebentar. Jangan beritahu mereka tentang aku untuk saat ini. Satu dari kalian sudah cukup. Victoria, selama ini, aku mengelola grup, karena kamu kembali. Lahir di pedalaman gunung, dan mementingkan anak laki-laki, aku pergi untuk mencari jalanku sendiri. Karena surga memberiku kesempatan kedua. Kali ini, aku akan sepenuhnya merasakan kehidupan kampus yang tidak pernah kualami. Kehidupan kampus. Dengan gaya ketinggalan zaman ini, jangan membuat kita malu dengan memamerkannya. Bawakan gaya terbaru sekarang. Tuan Vance, sudah dikonfirmasi. Kak ditempatkan di Akademi Air Jernih, bersama dengan Leo Vance. Sekolah sampah itu penuh dengan orang kaya sombong. Kakak sebelumnya, Chloe Smith, sering dibully di sana. Haruskah kita pindah sekolah? Tidak perlu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menindas Victoria, tapi temperamen buruk Leo mungkin menyinggung Victoria. Cepat ikuti. Selamat pagi, Victoria. Ini caramu mengantarku ke sekolah? Ya, Victoria, kamu ingin rendah diri, jadi tidak ada helikopter. Hubungi aku jika ada masalah, Victoria. Tuan Vance. Apa yang mendesak sampai harus dikatakan sekarang? Tuan Vance. Kami menemukan seseorang yang menyalahgunakan nama Vance untuk menindas orang lain. Ini merusak nama Vance, sebuah penghinaan bagi saudariku. Temukan mereka dan serahkan pada saudariku. Ya. Mia, tahu kemana Chloe pergi? Kenapa dia absen 2 hari ini? Chloe Smith sudah pergi 3 hari. Aku yakin dia berhenti sekolah. Ayolah, main basket. Hanya seorang udik. Apa, kamu rindu si udik itu? Apa? Tidak. Permisi. Siapa kamu? Chloe, Aku ingat. Dia dan pemilik asli sama-sama mengalami perundungan. Mereka partner dalam kesengsaraan. Ini aku, Chloe. kamu akhirnya datang. Aku sangat khawatir padamu. Tapi bagaimana kamu bisa secantik ini? Chloe Smith, Betapa cantiknya dia. Bahkan lebih cantik dari Mia. Dia benar-benar memukau. Chloe. Tidak percaya kamu baik-baik saja setelah menyinggung Tuan Vance. Betapa beruntungnya kamu. Kenapa aku terus bertemu kamu? Pasti sial. Minggir. Chloe. Apa atingmu hari ini? Mana sarapan kami? Datang, Chloe, kurang kasih sayang atau apa? Dia sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Zack. Betapa cantiknya pun, dia bucin. Pemilik asli tidak hanya mudah diperdaya, tetapi juga romantis tanpa harapan. Zack, tidak apa-apa jika aku melewatkan sarapan. Paling parah, aku bisa gula darah rendah. Chloe, akan kukatakan untuk terakhir kalinya. Sarapan sekarang. Atau jangan harap aku akan bicara padamu. Zack, kamu dan Mia bisa ambil sarapanku. Berhenti menindas Chloe. Anak ini setia. Aku akui itu. Baik. Jangan lupa tentang besok. Paham? Chloe, apa maksudmu? Sedang sarapan. Kamu buta? Kamu.
Aku, apa yang kamu lakukan? Chloe Smith, kamu gila. Jangan macam-macam denganku. Aku akan urus kamu nanti. Chloe, kamu tidak apa-apa. Tidak demam. Kalau kamu baik-baik saja, kenapa kamu bersikap seperti itu? Zack Quinn dan Mia Smith tidak akan membiarkan kita pergi. Aku di sini. Makan sarapan dulu. Chloe, kamu luar biasa. Kamu memecahkan masalah yang sulit sekali. Meskipun di kehidupan sebelumnya aku tidak mendapat pendidikan yang layak, setidaknya aku terus belajar. Aku bahkan belajar sendiri, kursus pasca sarjana. Ini mainan anak-anak, terlalu mudah bagiku. Hei, lempar bola ke sini. Hei, kamu tuli. Ambil bukuku, dan minta maaf. Aku, ambil buku dan minta maaf. Apa aku dengar dengan benar? Leo, aku minta maaf atas nama Chloe. Jangan takut. Minta maaf pada temanku. Apa kamu pikir aku tidak memukul wanita? Tuan Vance, berhenti menggoda. Kita belum selesai. Ya, Tuan Vance. Astaga. Chloe, kamu luar biasa. Kamu seperti pahlawan super. Jadi apa? Dia baru saja membuat Leo Vance marah. Dia dalam masalah besar. Leo Vance? Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Dari 3 bersaudara itu, Leo adalah yang paling lembut dan paling sopan. Dia, seorang pengganggu sekolah. Hanya kebetulan. Kamu menantangku? Aku bicara padamu, brengsek. Aku tidak peduli siapa kamu. Dan untuk parasit seperti kamu di sekolah ini. Setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Kau dengar? Chloe, ayo pergi dari sini. Sial, cewek ini terlalu sombong. Ya, Leo, kenapa kau diam saja? Kami semua di sini untukmu. Aku tidak tahu kenapa. Saat aku melihatnya, aku merasa akrab sekaligus takut. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk berdiri. Leo, kau tidak menyukainya, kan? Chloe, kamu sangat berbeda hari ini. Baru saja. Itu tadi Leo Vance. Kamu memukul Leo Vance. Kita celaka. Gadis ini memang bisa bicara. Chloe. Aduh, Chloe. Chloe, kamu bisa menghadapi mereka. Bersiaplah lari. Beraninya kamu mengotori bajuku. Kamu mempermalukanku di kelas. Hari ini, kamu harus mengerti konsekuensinya. Apa? Tidak berpura-pura lagi? Tidak pura-pura lagi? Kamu. Anak-anak zaman sekarang sangat mencolok. Karena kalian masih pelajar, aku tidak mau mengganggu anak-anak. Kamu benar-benar bicara keras. Aku ingin tahu apakah kamu masih akan mengatakan itu dengan wajah yang babak belur? Mia, aku minta maaf untuknya. Tolong lepaskan dia. Lily, urus urusanmu sendiri. Atau aku akan menghadapimu juga. Aku tidak akan membiarkanmu menindas Chloe. 2 pecundang, masih bersandiwara seperti saudara. Karena kamu membelanya, aku akan menghadapimu dulu. Berani menghindar. Aku tidak sengaja. Kamu memukulku. Bukan aku tidak sengaja. Tangkap dia, kalian semua, dia harus membayar untuk ini. Kamu pikir kamu bisa menyentuh orang-orangku? Pecundang, aku akan melawanmu.
menjauhlah dariku. Bos macam apa kau ini? Lain kali aku menangkapmu sedang membuli teman sekelas, tidak akan semudah ini. Pergi. Hei, kamu. Apa yang kau lakukan? Masih muda sudah belajar menjadi pengganggu sekolah ya? Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran yang tak akan kau lupakan. Berhenti. Chloe, cukup. Lihat dirimu. Kau bukan siswa. Kau benar-benar wanita cerewet. Zack, Jangan bergerak. Rusak. Chloe, beraninya kau memukulku. bel sudah berbunyi. Suara apa ini? Tuan Brown, Chloe yang memulai perkelahian, lengan Zack patah. Bukan, Tuan Brown. Dia yang melakukannya. Cukup. Berkelahi terang-terangan di kampus. Panggil orang tuamu ke sini. Sekarang, Astaga. Asisten Louis, kumpulkan semua orang. Ikut aku ke sekolah. Tuan Vance. Bagaimana dengan proyek 100 miliar, Tuan Wang? Kesampingkan. Leo, kamu benar-benar akan mengejar Chloe? Apa maksudmu mengejar? Dengan ketampananku, aku hanya perlu tersenyum, dia akan datang padaku. Mulai sekarang, setiap kali kamu melihatnya, panggil dia Nyonya Vance. Mengerti? Hahaha. Leo, Chloe dibawa ke kantor oleh Tuan Brown. Bersama dengan Mia dan Zack. Mereka akan membuat Chloe bayar untuk ini. Ayo ke kantor. Ke kantor. Berani macam-macam dengan gadisku, aku bahkan akan memukuli kepala sekolah. begitulah kejadiannya. Penanganan spesifiknya tergantung pada orang tua korban. Keluarga Smith memang membesarkan gadis yang baik, sungguh anak nakal yang kejam. Jadi, bagaimana kita menyelesaikan ini hari ini? Nyonya Queen, itu semua kesalahpahaman. Menyebabkan masalah beberapa hari lalu, dan sekarang kamu memukul pewaris Queen seperti ini. Tahukah kamu keluarga Queen adalah mitra yang ditunjuk dari keluarga Vance? Kepala keluarga Queen dulu mengikuti mawar darah. Apakah kamu pikir keluarga Smith mati terlalu lambat? Minta maaf kepada Tuan Queen sekarang juga. Queen, aku tidak ingat itu. Tuan Smith, itu bukan seperti yang kamu kira. Merekalah yang pertama kali menindas. Chloe biasanya sangat bijaksana. Mungkin memang ada kesalahpahaman. Aku melihat dengan mataku sendiri, Chloe hendak memukul Mia. Apa aku buta? Ayah, ini semua salahku. Jika bukan karena melindungiku, Zack tidak akan dipukul oleh Chloe. Ini bukan salahmu. Salahkan mereka yang berhati beracun. Mia, apa kau tidak lelah berpura-pura? Kamu putri durhaka. Kamu ingin memukul Mia? Minta maaf kepada Tuan Queen dan Mia sekarang juga. Lily, ibumu sakit masih menabung uang sekolah untuk menyekolahkanmu. Kamu akan menyinggung keluarga Queen. Durhaka. Koreksi aku kalau salah. Kita sudah putus hubungan, kan? Chloe, jangan bicara sembarangan. Kau dan Mia sama-sama anak kandung ibu, masa ibu tidak peduli padamu? Sifatmu, ibu tahu betul. Aku sungguh tidak tega melihatmu berakhir seperti ini. Bu, buang-buang kata saja. Orang udik sepertinya tidak tahan melihat orang lain hidup enak, bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Bu, Pak, Chloe tidak sengaja. Dia hanya melihat aku dekat dengan Tuan Queen. Jadi dia... Dia sengaja. Hari ini, dia harus bayar.
Kau punya 3 menit. Jika tidak bisa memuaskan anakku, keluarga Smith akan bangkrut, Chloe. Tentang hari ini, kamu sudah keterlaluan. Cukup berlutut dan minta maaf pada Tuan Quinn. Dia akan memaafkanmu, aku janji. Jika kau tega, ibu akan berlutut menggantikanmu. Baik, kau saja yang berlutut. Kamu bilang peduli begitu, tapi begitu waktunya, kamu tidak mau. Kalau begitu, kalian berdua berlutut untuknya. Anak durhaka. Cuma disuruh berlutut dan minta maaf. Apa kau benar-benar mau menghancurkan keluarga kita, sampai kau puas? Chloe, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau bisa bully aku, tapi apa kau benar-benar tega melihat keluarga kita bangkrut dan hidup di jalanan? Sekali lagi, aku bukan bagian dari keluarga Smith. Apapun yang terjadi tidak ada hubungannya denganku. Baik, karena kau tidak mau minta maaf, maka tidak sekolah lagi. Lagi pula, kau sudah rusak di desa. Hari ini akan kupatahkan kakimu dan kuseret kau pulang. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Keluar dari sekolah dan pulang untuk menikah. Chloe, sekolah adalah satu-satunya jalan keluarmu. Sebagai gurumu, aku harus memperingatkanmu, jangan melupakan apa yang penting. Tidak perlu belajar lagi. Kenapa seorang gadis harus banyak belajar? Seorang gadis hanya perlu menikah. Sangat bodoh. Berani kau? Berani kau melotot padaku? Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf. Aku serius. Chloe, dengarkan ayah dan ibu sekali ini. Mereka melakukannya demi kebaikanmu. Chloe, mungkin kita harus minta maaf saja. Kita tidak bisa melawan mereka. Zack Quinn, Nia Smith, aku minta maaf atas nama Chloe. Jangan khawatir. Aku di sini. Semua akan baik-baik saja. Merekalah yang harus minta maaf. Grup Quinn, kan? Mulai hari ini, kau tidak akan mendapatkan kontrak apapun dari grup fans. Kau mengancamku. Tutup mulutmu. Masih bicara omong kosong. Carter, pegang dia. Hari ini aku akan mematahkan kakinya. Apakah semua anak buahku di sini menunggu perintahmu, Leo? Diam, bagus. Ikuti aku. Leo, apa yang kau lakukan di sini? Chloe, gadisku. Gadismu? Arthur dan Leo. Apa yang baru saja kamu katakan, gadisku? Ya, maksudku, Muk. Oh, benar, Muk. Aku haus setelah main basket, ambil Muk untuk air. Mug? Banyak orang hanya untuk sebuah mug? Aku. Kenapa kalian mengikutiku? Pergi. Arthur ternyata kenal berandal itu. Mungkinkah dia benar-benar Leo? Maaf, Chloe. Aku melihatmu diintimidasi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku pacar yang tidak berguna. Hahaha. Hei. Waktu kakakku masuk, apa yang dia teriakkan? Apa? Tuan Fans, apa yang Anda lakukan di sini? Ini hanya urusan anak-anak, tidak perlu Anda datang sendiri. Keluarga Quinn? Mereka benar-benar membuat Tuan Fans datang. Aku pernah dengar sebelumnya, bahwa Richard Quinn dulu adalah bawahan Mawar Darah, dan dekat dengan grup fans. Aku tidak percaya sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya, itu benar-benar terjadi. Ayah, Chloe Smith memukul Tuan Quinn. Keluarga Smith dalam masalah besar. Chloe Smith, dasar putri durhaka. Sudah kukatakan minta maaf, sudah. Sekarang Tuan Fans datang.
Kamu puas? Lalu kenapa tidak kamu tanya? Siapa yang dia cari? Jangan bilang dia datang untukmu. HMPH? Tuan Vance, suamiku sudah bicara tentangmu. Bagaimana kalau mampir ke tempatku untuk bertemu dengannya? Siapa kepala keluarga Queen? Apa aku kenal dia? Keluarga Queen? Beraninya kau. Dasar anak nakal, pantas kau bicara dengan Tuan Vance. Chloe, jangan coba-coba menjilat di sini. Sekarang, berlutut dan minta maaf pada pewaris Queen. Jangan buat aku memukulmu di sini. Oh, Kau suka berlutut sekali ya? Maka tetaplah di bawah. Chloe, memukulku sih satu hal. Tapi bagaimana kau berani menyentuh kakak? Apa kau akan memukul ayah dan ibu juga? Chloe, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Chloe, bagaimana kau bisa memperlakukan kakakmu seperti ini? Dia menyuruhmu berlutut dan minta maaf demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak bersalah. Kenapa aku harus minta maaf? Sekarang Tuan Vance sudah di sini. Keluarga Smithmu masih saja tidak mau mendengar akal. Kau mencari mati. Mohon, Tuan Vance, urus bajingan kecil ini. Bajingan kecil? Benar, Tuan Vance. Bajingan kecil ini mengganggu anakku. Penjaga. Tampar mulutnya. Apa yang terjadi? Tuan Vance, kenapa Anda memukul saya? Itu kesalahan bajingan kecil itu. Terus pukul. Apa-apaan? Tuan Vance? Bukankah dia datang untuk keluarga Queen? Ya? Kenapa dia memukul Nyonya Queen? Seolah-olah keluarga Queen layak untuk waktuku. Mungkin Tuan Vance di sini untuk Chloe Smith. Tidak mungkin. Chloe? Chloe, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa? Tuan Vance? Dia datang untuk putri durhaka ini? Bagaimana mungkin? Tuan Vance, dia menghancurkan pendiri grup Vance, satu-satunya peninggalan mawar darah. Bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Tuan Vance, putri saya melakukan kesalahan, dia pantas dihukum. Kami akan menyuruhnya berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Queen. Tuan dan Nyonya Smith, bukankah Chloe bagian dari keluarga Anda? Karena takut pada grup Vance, Anda menyalahkannya dengan keras. Kenapa masih memperlakukannya seperti ini? Lily, kamu perlu mengerti. Tidak semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Chloe, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Kami hanya khawatir kamu akan tersesat. Dengar, aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk membodohi Tuan Vance, tapi berbohong tidak akan bertahan selamanya. Chloe, aku lebih suka menghadapi kemarahan grup Vance sekarang daripada melihatmu menjadi pembohong. Pembohong? Lupakan. Tidak ada gunanya bicara dengan mereka. Terkadang idiot lebih buruk dari penjahat. Mulai sekarang, aku, Chloe Smith, putuskan semua hubungan dengan keluarga Smith. Semoga kamu tahu apa yang kamu lakukan. Chloe, Mulai hari ini, grup fans secara permanen memblokir keluarga Smith dan keluarga Queen. Siapapun yang menentang ini adalah musuh kami. Selama ini sejak kau pergi, Frank telah merawat kami. Dia membesarkan kami bertiga sambil menjalankan grup fans. Karena itu, kesehatannya hancur. Dokter bilang Frank mungkin tidak punya banyak waktu. Orang tua bangka Frank itu seharusnya cukup memberi kalian makan saja. Kenapa memaksakan diri? Di mana Julian dan Leo? Bukankah mereka tinggal di sini? Leo membeli rumah dekat sekolah. Dia jarang di rumah. Sedangkan Julian, dengan semua konsernya, dia juga jarang di rumah. Dan dia, Hati-hati. Letakkan dengan lembut. Furnitur ini dibuat khusus untuk Stella, jangan sampai terbentur. Julian, kenapa kau kembali? Julian sudah dewasa sekarang.
Stella akan datang nanti untuk membahas konser hari Valentine-nya. Dia mungkin menginap malam ini. Aku akan membelikan furnitur baru. Bukankah furniturnya sudah diganti 3 hari lalu? Dia bosan. Hanya menggantinya. Bosan? Hanya menggantinya? Ini terlalu boros. Aku sudah bilang sejak lama. Stella itu tidak baik. Dia hanya mengejar ketenaranmu dan sumber daya keluarga fans. Dia hanya memanfaatkanmu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Jangan ikut campur urusanku. Kau Arthur, bukan Victoria. Kau. Julian Van, begitukah caramu bicara pada Arthur? Julian, kakak laki-laki itu seperti ayah. Minta maaf sekarang. Julian, meskipun kamu lebih muda, kamu tidak boleh mengambil barang Arthur. Minta maaf sekarang juga. Anak baik. Victoria. Siapa bilang kamu bisa panggil aku, Julian? Atur orang-orangmu. Julian, ini Victoria. Arthur fans. Kamu gila. Victoria sudah meninggal. Dia. Langit gelap, gelap menggantung rendah. Bintang terang mengikuti. Julian, tidakkah kamu suka mendengarkan aku menyanyikan lagu ini sebelum tidur? Kamu adalah Victoria. Saat pertama kali tahu, aku juga merasa sama. Victoria. Baiklah, kamu sudah dewasa sekarang. Victoria. Apa yang terjadi? Kamu. Julian, Stella. Kamu di sini. Ini pacar Julian. Stella. Dia. Julian, ini teman masa kecilku, Ethan. Aku datang ke sini hari ini untuk urusannya. Urusannya. Julian, konser hari Valentine, lewati saja. Suruh Ethan yang pergi, oke. Dia baru debut, butuh perhatian. Tapi kenapa? Kita sudah sepakat. Kalau Julian tidak mau, tidak apa-apa. Julian, bilang iya saja. Oke, Ethan adalah temanku. Aku harus membantu ya. Baiklah. Terima kasih, Julian. Oh, dan bisakah kamu mengepak barang-barangku? Ethan dan aku punya rencana. Tidak mungkin menerima itu. Tunggu. Ada apa? Akhirnya punya pendirian. Kalau tidak, aku benar-benar akan berpikir Julian itu bucin. Tolak dia. Stella. Karena kamu di sini, kenapa tidak makan dulu? Dia? Itu dia. Tidak, terima kasih. Aku pergi dengan Ethan ke bar. Bar? Apa yang kamu lakukan di sana? Minum, tentu saja. Baiklah, jangan khawatir, aku tidak akan mabuk. Lagi pula, Ethan bersamaku, ini aman. Ya, Julian, denganku di sini, Stella benar-benar aman. Kalau begitu aku ikut. Kenapa kamu ke sana? Kamu tidak kenal teman-temanku. Mereka akan merasa canggung. Baiklah. Berhenti. Sebelum kamu pergi, ambillah barang-barangmu dan keluarlah. Siapa kamu? Siapa diriku tidak penting. Ketahuilah akulah yang berkuasa di rumah ini. Dan kamu bisa ambil barangmu dan pergi. Ini kediaman keluarga fans. Aku pacar Julian. Tuan fans tidak mengatakan apa-apa, dan kamu memintaku pergi?
Nona Stella, apa yang dia katakan? Itulah yang ku maksud. Julian, apakah kamu hanya akan berdiri di sana dan melihatku diintimidasi? Apa? Kamu akan membantunya? Stella. Kalau tidak, kamu sebaiknya datang lain kali. Kau dengar itu? Dia ingin kau pergi. Kau ingin aku pergi? Buat aku pergi, Julian. Kau mengusirku demi gadis ini. Baik, Julian, jangan pernah bicara lagi padaku. Jangan berani mengejar. Stella, kau baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Kau tahu, aku akan hitung sampai 3, dan Julian akan berlari kembali memohon padaku. Tentu saja. Semua orang di kalangan tahu bahwa Julian mencintaimu sangat gila. 1, 2, 3. Apa? Kau akan mengejarnya? Hahaha. Bukankah kau seharusnya pintar? Dan kau jatuh cinta pada gadis seperti itu? Stella. Dia biasanya baik padaku juga. Antar aku menemui Frank sekarang, atau bahkan jika Frank tidak mati, aku akan mati karena marah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tidak masuk akal. Julian, kamu benar-benar mempermalukan aku. Orang seperti itu, bagaimana bisa kamu jatuh cinta padanya? Saat aku pertama kali masuk dunia hiburan, dia banyak membantuku. Victoria. Stella berbeda dari gadis lain. Benar. Gadis lain setidaknya berusaha menyembunyikannya. Tapi dia melakukannya tepat di depanmu. Tapi, Stella bilang mereka hanya teman. Arthur, kakak macam apa kau ini? Aku tidak bisa menahannya. Dia benar-benar orang bodoh yang dimabuk cinta, dan tidak mau mendengarkan akal sehat. Victoria, kita sampai. Arthur, identitasku. Jangan beritahu Frank dulu. Aku khawatir dia mungkin tidak bisa menerimanya dengan baik. Arthur. Julian, kamu di sini juga? Ya. Frank, aku kembali. Arthur, bagaimana kabar grup fans akhir-akhir ini? Jangan khawatirkan itu. Aku bisa mengatasinya. Apa kau tidak percaya padaku? Kalung Victoria rusak, dan kau bahkan tidak bisa menemukan pelakunya. Percaya omong kosong. Batuk, batuk, batuk. Dan ini? Frank. Hanya 15 tahun, Frank. Bagaimana kau bisa menjadi begitu tua? Bahkan saat itu kamu tidak ganteng. Tapi setidaknya kerutan lebih sedikit. Kamu. Berani-beraninya kamu. Lepaskan aku. Maaf, aku sedikit terbawa suasana. Arthur, di mana kau temukan orang ini? Tidak punya sopan santun sama sekali. Bawa dia keluar sekarang. Keluar.
Arthur. Kalian semua. Hahaha. Lupakan saja. Aku sudah tua. Tidak ada yang peduli padaku lagi. Kalau Victoria masih di sini, melihatku seperti ini, dan dibully, pasti dia akan membelaku. Dulu, saat kita masih miskin, ketika Victoria melihatku dibully, tanpa pikir panjang, dia mengejar para berandal itu dengan pisau. Pengejaran itu membuat kita terkenal, tapi Victoria berakhir di rumah sakit selama 2 bulan dengan luka parah. Jadi itu benar-benar terjadi? Omong kosong. Bagaimana aku bisa terluka parah? Kapan aku pernah di rumah sakit? Jika kau tidak memaksaku ke rumah sakit dan mengancamku dengan pisau, bilang akan bunuh diri jika aku menolak, apakah aku akan menghabiskan 2 bulan di sana? Tapi kau berlumuran darah saat itu. Itu semua darah orang lain. Tunggu sebentar. Bagaimana kau tahu? Kau. Frank. Aku kembali. Victoria. Frank. Frank, santai saja. Yang kamu butuhkan sekarang hanya istirahat. Mengerti? Frank, jangan terlalu bersemangat. Ya, Frank. Tenang. Kamu benar-benar Victoria. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi aku benar-benar. Victoria. Aku sangat merindukanmu. Frank, tenang. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir. Tuan Frank sangat baik. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Dokter, bukankah Anda bilang Frank tidak akan bertahan lama? Bisa? Benar, dan dia juga mengalami kejutan yang sangat besar, Tuan Frank. Penyakit kronis berasal dari kelelahan. Tapi yang benar-benar membuatnya sekarat adalah kurangnya keinginan untuk hidup. Dia pasti pernah bertemu sesuatu yang bisa membuatnya ingin terus hidup, atau bertemu seseorang yang sangat ingin ia temui, dan itulah kenapa dia membaik. Victoria, aku ingat saat aku mengikutimu, aku berkata, kita tidak meminta lahir di hari yang sama, tapi kita berharap mati di hari yang sama. Victoria telah meninggal. Sebagai pengikut setiamu, bagaimana aku bisa melanjutkan? Kak Victoria, jangan pergi. Kak Victoria, jangan tinggalkan kami. Aku harus gantikan Victoria, jalankan grup Fancy, dan membesarkan ketiga anak laki-laki itu. Mulai hari ini, aku, Frank, yang menjalankan grup fans. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Tunggu, Frank. Siapa yang memberimu hak? Ada yang menentang? Melihat betapa baiknya kamu mengelola grup, aku tidak mengecewakan Victoria. Sekarang aku bisa menemuinya. 15 tahun. Orang tua bangka itu. Biarkan dia beristirahat sedikit lebih lama. Lima belas tahun telah berlalu. Rumah ini tidak berubah sedikit pun. Aku, Julian, dan Leo, kami bergiliran membersihkan setiap minggu. Omong-omong, Leo masih sekolah, kan? Dia sekolah di mana?
Victoria, kamu sudah bertemu Leo di sekolah hari ini. Apa katamu? Arthur, kenapa Leo pulang hari ini? Arthur, aku pulang. Dia Leo. Ya, ada apa? Karena Julian dan aku sudah tahu, kenapa tidak biarkan Leo? Aku belum ingin bertemu dengannya. Kenapa? Aku khawatir. Aku akan membunuhnya. Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Paham, Victoria. Leo, apa yang membuatmu kembali? Aku. Ya. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku tiba-tiba merindukan kalian. Apa kau suka pada seorang gadis? Arthur, bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu? Julian pernah bilang padaku, kata-kata yang persis sama. Leo, kau bukan seorang bucin juga, kan? Tentu tidak, Arthur. Gadis itu berbeda. Kata-kata itu. Julian juga bilang begitu. Baiklah. Jika ada apa-apa, bicara padaku. Jangan mengikuti jejak Julian. Jangan dengarkan omong kosong Arthur. Dia hanya cemburu. Julian, kau di sini juga. Soal percintaan, tanyakan saja padaku. Arthur masih perawan. Kamu juga, kan? Setidaknya aku pernah memegang tangan seorang gadis. Kalian sudah bersama lama, hanya bergandengan tangan, kami memiliki cinta sejati. Berhenti bertengkar, kalian semua. Untuk hal ini, kau harus bertanya padaku. Frank, kamu sudah pulih? Hampir. Belum bisa berdiri. Leo, berapa umur gadis itu? Dari mana dia? Dia teman sekelasku. Mungkin seusia denganku. Karena dia teman sekelas, tidak apa-apa. Gadis seusia itu tidak terlalu licik. Licik atau tidak, hanya orang yang terlibat yang benar-benar tahu. Leo, kamu harus ikuti kata hati. Kalau menurutku, untuk hal seperti ini, kamu harus langsung mencobanya. Dapatkan dia duluan. Benar, mencoba tidak akan salah, benar? Coba saja. Siap. Arthur dan Julian, Frank, aku akan mengaku besok. Kamu harus beli bunga, benar, aku akan pesan sekarang. Phoenix merah muda dari Perancis. Aku akan ajari kamu sebuah lagu. Kamu perlu karpet merah, acara seperti ini harus formal. Siap. Arthur dan Julian, Frank, aku akan bilang perasaanku padanya besok. Apakah semuanya siap? Jangan khawatir, Leo, aku adalah seorang jenius gitar terkenal, confession balloon itu mudah sekali. Leo, hadiah, bunga, dan karpet merah semuanya sudah siap. Leo, dengan persiapan hari ini, bahkan seorang selebriti pasti akan mengucapkan Ido. Au. Apa maksudnya, Ido? Ini hanya sebuah pengakuan. Hehe. Karena semuanya sudah siap, aku mengandalkan kalian semua hari ini. Ayo Leo. Ayo Leo. Si jalang Chloe Smith pasti menggunakan suatu tipuan untuk mendekati Tuan Vance dan menghancurkan kita. Dia bahkan memasang wajah masam itu. Aku tidak mengerti. Kenapa Tuan Vance mau membantunya? Chloe, ada apa? Leo masih muda, jadi aku tidak perlu terlalu marah padanya. Dengan nasihat yang baik, dia mungkin masih bisa kembali ke jalan yang benar.
Leo Fans. Kamu sedang apa? Aku tahu. Aku tahu. Kamu benar-benar kecewa kemarin. Tapi kali ini, aku tidak akan pernah lari lagi. Sebaiknya kau bukan apa yang kukira. Persis seperti yang kau pikirkan. Musik. Dia mengaku padanya. Dia sangat beruntung. Dia benar-benar mendapat pengakuan darinya. Hei, kenapa aku tidak punya keberuntungan seperti itu? Mulai sekarang di sekolah, tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Kabar burung mengatakan bos fans punya 2 adik laki-laki. Jadi, Leo fans ini, mungkinkah dia? Pantasan grup fans membantu Chloe Smith. Semua karena Leo fans. Chloe, maukah kau jadi pacarku? Katakan ya. Katakan ya. Apa yang harus kita lakukan? Mia, jika Chloe bilang ya, kita benar-benar selesai. Gadis udik seperti dia, apa yang membuatnya layak? Leo, kamu benar-benar hebat. Kamu bajingan. Beraninya kamu mengatakan itu padaku. Chloe menolak pengakuan Tuan Fans. Aku akan membunuhmu, kamu bajingan tak tahu malu. Dia menolaknya dan memukulinya. Chloe sangat galak. Haruskah kita pergi membantu? Kenapa tidak? Tentu saja. Ayo pergi. Kita membantu Arthur atau Chloe? Dia benar-benar memukuli Leo. Chloe benar-benar celaka. Chloe, tunggu. Tenang, itu hanya Leo. Chloe, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Tapi saat kau memukulnya, kau terus berteriak bajingan, dan tak tahu malu. Rasanya seperti ibu memukul anaknya. Gadis ini tajam. Dia pantas mendapatkannya. Meskipun aku tidak begitu mengerti kenapa, orang yang dipukul Chloe pasti pantas mendapatkannya. Kamu benar-benar percaya buta padaku. Karena Chloe tidak pernah salah. Leo, apakah kamu perlu ke klinik? Leo, lap wajahmu dulu. Arthur, wanita itu keterlaluan. Kami akan membalaskan dendammu, bro. Berhenti di situ. Siapa yang berani menyentuhnya? Kalau begitu jangan jadi pengikutku. Leo, dia memukulmu seperti ini. Sudah kubilang jangan sentuh dia. Aneh. Saat dia memukulku, aku sangat marah. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa membencinya. Leo, apakah dia memukulmu sampai bodoh? Kamu yang bodoh. Dan kekuatan pukulannya, sudutnya, terasa begitu akrab. Kenapa aku memikirkan Victoria? Hahaha. Kenapa? Chloe, dia benar-benar bilang tidak ada yang boleh menyentuhmu. Aneh sekali. Anak ini, meskipun dia tersesat, di lubuk hatinya dia masih Leo yang baik, Leo kecil. Chloe, kita tidak nonton lagi. Ayo pergi. Kalau terus nonton, aku bisa luluh. Luluh? Berdasarkan pengetahuanku tentang Victoria, dia pasti sangat marah sekarang. Arthur, Julian, Frank. Kamu dipukuli? Apa yang terjadi? Aku? Di kota sungai, apakah ada yang berani macam-macam dengan keluarga fans?
Tunggu, kamu dipukul? Apa yang terjadi? Di kota sungai, ada yang berani macam-macam dengan keluarga Vance. Rencana pengakuan kalian benar-benar tidak berguna. Aku tidak hanya gagal, tapi aku juga dipukul oleh gadis itu. Dipukul oleh gadis itu. Tidak mungkin. Meskipun dia tidak percaya, dia seharusnya tidak memukulmu. Jadi, kalian bertiga yang menyusun rencana itu, ya? Rencana apa? Mungkinkah? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa masuk ke rumahku? Arthur, Julian, dia yang memukulku. Kamu menyatakan cinta padanya? Dia itu. Haha. Sejujurnya, aku tidak keberatan dipukul. Masalahnya, aku benar-benar dipermalukan di depan seluruh sekolah. Sebenarnya, dipermalukan juga tidak masalah. Dia menginjak-injak perasaanku yang tulus. Leo, berhenti bicara. Oh, aku mengerti. Kamu menolak pengakuanku, sekarang kamu menyesal. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku, Leo, sangat pemaaf. Jadi besok, kamu atur sedikit pengakuan untukku. Tidak hanya aku akan melupakan masa lalu, tapi aku juga akan setuju bersamamu. Bagaimana? Aku bilang berhenti. Kau, apa yang kau lakukan? Berlutut. Hei, itu keterlaluan, jangan manfaatkan aku karena aku suka kamu dan melakukan tindakan ini padaku. Saudara-saudaraku bukan main-main. Baik, kamu tidak mau berlutut, ya? Kalau begitu, kalian berlutut dulu. Apa maksudmu? Kau tahu siapa saudaraku? Saudaraku adalah Arthur Vance. Hahaha. Arthur, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa benar-benar berlutut padanya? Julian. Ada apa dengan Arthur? Julian Vance. Julian, kau. Kau juga berlutut? Kau. Apa yang kau lakukan? Coba tebak. Frank, bangun. Arthur dan Julian kerasukan. Mereka. Frank, bangun. Frank. Berhenti pura-pura mati. Oh, oke. Frank, bukankah kamu tidak bisa berdiri? Aku juga tidak berdiri. Aku bahkan tidak bisa membayangkan. Kalian berdua para lajang kecil. Dan seorang bujangan tua. Mengajari seseorang cara mengaku. Dan membuat Leo mengaku padaku. Leo Vance. Kau jangan berani. Leo, berlututlah. Sekarang atau tidak sama sekali. Aku tidak akan. Chloe, kau membius mereka? Aku bilang padamu, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan berlutut. Begitu? Tidak mungkin. Arthur. Kau bilang padanya siapa aku. Siapapun kau, aku tetap tidak akan. Dia saudarimu. Saudari? Saudari apa? Kau menemukan orang tua kandungku? Apa? Tidak, aku tidak menerima ini. Ini rumahku. Aku hanya punya satu saudari. Pergi. Aku tidak akan kembali denganmu. Victoria, Leo agak lambat. Aku bisa tahu. Arthur, kenapa kau juga memanggilnya saudari? Dan kenapa kalian semua berlutut padanya? Karena dia saudari kita. Karena dia saudara perempuan kita. Saudara perempuan kita. Benar.
Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau menghina kenangan saudara perempuan kita. Meskipun dia sudah tiada saat aku masih kecil. Aku tahu tanpa dia, kami bertiga mungkin mati di panti asuhan. Tidak, Leo. Arthur dan Julian. Aku tidak pernah mengira kalian akan seperti ini. Aku, Leo, selalu paling menghormati Victoria. Dan sekarang kalian melakukan ini? Sepertinya tidak ada gunanya tetap di keluarga ini. Leo. Arthur, Julian, kalian. Dia adalah saudara perempuan kita, yang dipanggil Frank sebagai Victoria, pendiri grup fans, Victoria Fans. Dia benar-benar Victoria. Jadi, aku baru saja menyatakan cinta pada Victoria. Sekarang berlutut. Victoria. Stella, akhir-akhir ini kamu mencari Julian? HMPH. Aku tidak mencarinya, dan kecuali dia meminta maaf padaku, aku tidak akan memaafkannya. Julian Fans. Julian Fans, bajingan itu. Dia bahkan tidak berusaha menghiburku, dan dia makan malam dengan Zoe itu. Victoria, ini adalah restoran favoritmu dulu yang dulu. Tempat ini hampir bangkrut, jadi kami membelinya langsung dan mengelolanya sejak saat itu. Di mana saudara-saudaramu? Mereka pasti akan segera tiba, kan? Julian Fans, bajingan. Kau bahkan tidak berusaha menebus kesalahan padaku, malah kau makan malam di sini dengan wanita ini. Bukan begitu, Stella. Dasar bajingan, kau bahkan tidak berusaha menebus kesalahan padaku, dan kau malah makan malam dengan wanita ini. Bukan begitu, Stella, dia. Bukankah kau juga makan malam dengan pria lain? Di meja pasangan, lagi. Apa salahnya aku makan malam dengan Ethan? Kami berdua adalah teman masa kecil. Bahkan jika kami tidur bersama, tidak akan terjadi apa-apa. Mana bisa dibandingkan dengan hubunganmu? Julian, pacarmu sungguh keterlaluan. Julian, kalau kau tidak menyingkirkan wanita ini hari ini, aku akan putus denganmu sekarang juga. Stella. Dia. Julian, mereka mengganggu makanku. Seseorang. Ya, bos. Ada yang bisa saya bantu? Tolong antar mereka berdua keluar. Tuan dan Nyonya, maafkan saya, mohon tinggalkan tempat ini. Tunggu saja. Tuan dan Nyonya, saya benar-benar minta maaf, tapi bisakah kalian pergi? Tunggu saja. Julian, bajingan itu, ini sudah 2 kali. Dia mengusirku 2 kali. Stella, untuk pria seperti itu yang ingin memiliki semuanya, marah-marah tidak ada gunanya. Kamu masih punya aku. Siapa yang bilang kamu bisa menciumku? Kamu menyebalkan. Bukankah kita sudah ciuman di bar waktu itu? Itu waktu aku mabuk. Mana bisa disamakan? Tidak mungkin. Apalagi popularitas Julian, grup fans di belakangnya adalah separuh kerajaan industri hiburan. Aku tidak bisa membiarkan Zoe itu merebut Julian dariku begitu saja. Ini aku. Selidiki seseorang untukku. Aku perlu kamu mencari seseorang. Chloe Smith kan? Kamu butuh sesuatu? Hanya anak perempuan keluarga Smith yang ditinggalkan. Kukira kamu seorang wanita muda kaya dari keluarga besar, tapi aku menyelidiki, dan ternyata kamu hanya orang gunung. Jadi, separuh hidupmu kau habiskan memulung sampah, dan sekarang setelah kembali ke keluarga Smith, kau pikir kau bisa merebut pacarku dariku. Stella, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Keluarga Smith tidak cukup baik, dan kamu bahkan lebih rendah. Pertama, hubunganku dengan Julian bukan urusanmu. Dan kedua, urus saja dirimu sendiri.
Kamu, udik bau, apa yang kamu tahu? Ethan dan aku hanya teman, titik. Tapi kau bersembunyi di balik kedok persahabatan, melanggar batas dengan pria lain sambil mempermainkan Julianku. Aku tidak akan mentolerir itu. Apa maksudmu? Tepat seperti yang kukatakan. Jadi apa? Dia senang menjadi bucinku, bukan urusanmu. Kau tidak tahu malu. Kau. Chloe, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jauhi Julian, atau aku bisa menghancurkan reputasimu kapan saja. Oh, begitu? Cepat ke sini. Aku akan membunuhmu, jalan. Apa yang terjadi? Stella benar-benar memukul seseorang. Stella, sebagai bintang di industri ini, bagaimana kau bisa menggunakan kekerasan? Dia perusak rumah tangga, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jika aku, Stella, bahkan tidak bisa melindungi hubunganku sendiri, maka aku tidak pantas berada di pusat perhatian. Dia perusak rumah tangga, jadi kenapa kalau aku pukul dia? Kalau aku, Stella, tidak bisa mempertahankan cintaku sendiri, maka aku tidak pantas berada di dunia hiburan. Hari ini, meski aku dikutuk ribuan orang, aku tetap akan memukulnya. Bagus, cinta tidak mentolerir pengkhianatan, perusak rumah tangga pantas dipukul. Stella benar-benar si berapi-api di dunia hiburan. Betapa berapi-apinya kepribadiannya. Kalau orang lain, pasti sudah melakukan aksi PR palsu. Ya, keautentikan ini sangat langka di industri hiburan. Ya, Beraninya kau pukul aku. Chloe, dengar, karena merebut pacarku, aku akan. Beraninya kau pukul aku lawan kau. Ah, Stella kena pukul. Dan itu pukulan habis-habisan. Lain kali, ambil pelajaran. Atau pukulan biasa tidak akan jadi akhirnya. Lain kali, ambil pelajaranmu. Kalau tidak, tidak akan berakhir hanya dengan pemukulan. beraninya wanita ini melakukan hal seperti itu, dan masih berani memukul Stella. Ini benar-benar terbalik sepenuhnya. Ya, Stella dan Julian adalah pasangan teladan di industri ini. Apakah dia tidak malu melakukan ini? Untuk orang seperti dia, melakukan apapun adalah hal yang biasa. Aku hanya punya satu permintaan. Tolong beri aku keadilan. Jangan khawatir, Nona Stella. Kami akan mengungkap kebenaran ke siang bolong. Nona, tolong lihat kamera. Kamu berutang permintaan maaf kepada Nona Stella dan Tuan Vanse. Kamu berutang permintaan maaf kepada semua penggemar mereka. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ada apa? Ada apa? Julian, dia memukulku. Bagaimana kau bisa dipukuli seperti itu? Julian, sebagai figur publik dan bagian dari pasangan teladan, Bagaimana kau bisa berselingkuh darinya? Julian fans, mari kita lihat, bagaimana kau masih bisa membelanya. kau tidak apa-apa? Julian, aku dipukul oleh perusak rumah tangga ini. Kau harus membantuku. Chloe, apa tanganmu tidak apa-apa? Kenapa kau peduli padaku? Apa kau tidak peduli pada pacarmu? Ada apa dengan Julian Vance? Dia tidak peduli pada Stella, tapi dia peduli pada wanita ini. Apa dia gila? Dia akan dihujat penggemar karena ini. Julian, dia memukulku. Kamu benar-benar peduli apakah tangannya sakit? Katakan sesuatu. Aku pikir pasti ada alasan dia memukulmu. Maksudmu, Julian, apa aku masih pacarmu atau tidak? Stella, Julian, kamu sudah keterlaluan, pacarmu dipukul, dan sekarang kamu masih membantu perusak rumah tangga itu. apa kamu layak mendapatkan cinta dalam Stella untukmu? Harus dilarang? Orang seperti itu harus dilarang. Dia saudariku.
Dia saudaranya, dia bukan perusak rumah tangga. Dia saudaranya, Gadis itu saudara Julian? Kenapa kita tidak pernah dengar sebelumnya? Julian Vance. Dia jelas jauh lebih muda darimu. Bagaimana mungkin dia saudaramu? Aku. Julian, aku tahu kamu baru saja membuat kesalahan yang akan dilakukan pria manapun. Selama kamu meninggalkannya sekarang, aku akan memaafkanmu. Oke, Stella terlalu baik. Dia bisa memaafkan itu, ini pasti cinta. Julian, aku harap kamu bisa memberi Stella sebuah penjelasan dan semua penggemarmu sebuah penjelasan. Hari ini, kita harus membuat perusak rumah tangga ini meminta maaf kepada Stella. Benar, minta maaf. Benar, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Stella, dia benar-benar saudariku. Julian Vance, hentikan omong kosong itu. Sekarang kau mengaku dia saudarimu, apakah Arthur tahu? Tentu saja aku tahu, karena dia juga saudariku. Dia saudarimu? Dan dia memang saudara dari Bos Vance dan Julian. Julian, meskipun dia saudarimu, dia memukulku seperti ini, jadi dia setidaknya harus minta maaf padaku. Kalau tidak, meskipun aku diam saja, penggemarku tidak akan membiarkannya lolos. Betul. Meskipun dia saudarimu, dia tidak boleh memukul orang. Dia memukulmu, terus kenapa? Terima saja, oke? Julian, kamu. Kenapa kamu tidak bilang siapa yang memulainya? Kamu memukul saudariku? Aku tidak memukulnya. Kenapa aku melakukan itu? Julian, kamu tidak percaya padaku? Bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Apa kamu tidak punya perasaan? Tidak percaya padamu? Baiklah, mari dengar sesuatu yang lain dulu. Terus, itu karena dia rela menjadi bucinku. Ini suara Stella, kan? Aku tidak mengatakan itu. Itu palsu. AI sekarang sudah sangat canggih. Siapapun bisa memasukkan rekaman. Benar, Chloe. Kamu mencoba menjauhkan aku dan Julian. Kamu benar-benar memasukkan rekaman. Kamu tahu itu ilegal? Palsu, Julian. Kau lihat, dia akan melakukan apapun. Bagaimana mungkin aku mengatakan hal seperti itu? Perasaanku padamu, apa kau belum tahu? Seseorang. Ambil rekaman keamanan. Julian, kamu tidak percaya padaku? Aku lebih percaya pada adikku. Ya Tuhan. Bukankah itu teman masa kecilnya? Dia baru bilang itu persahabatan murni. Persahabatan murni macam apa ini? Bukan begitu. Bukan seperti yang terlihat, ini. Ini sudut pandangnya. Kami tidak melakukan apa-apa. Sudut pandang. Stella, kamu pikir aku buta? Stella, apa kau pikir aku buta? Julian, biarkan aku menjelaskan. Ethan hanya bertindak impulsif. Kau satu-satunya di hatiku. Klip rekaman keamanan itu diambil di luar konteks. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Aku tidak melakukan apapun. Lalu bagaimana dengan rekamannya? Itu juga palsu. Julian, rekaman itu pasti palsu. Hubungan kita selama bertahun-tahun, kau lebih percaya pada orang luar daripada aku. Baiklah, orang luar. Nah, ini klip lainnya. Stella, Julian, ini tidak seperti yang terlihat. Kukira dia perusak rumah tangga, dan dia jelas memukulku lebih parah. kau pantas mendapatkannya. Julian, aku pacarmu. Kenapa kau membela saudarimu, bukan aku? Dan aku melakukannya hanya karena aku sangat mencintaimu terlalu banyak. Stella benar-benar menyebut Julian bucin. Dan dia sudah menggoda orang lain. Astaga, ini gosip besar. Bukankah dia berpura-pura menjadi korban? Dia tidak hanya berbuat salah, dia juga menjebak saudara perempuan Julian. Yang sangat kejam. Aku tidak pernah menyangka dia seperti ini. Stella. Stella. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Bukan begitu,
Julian, itu bukan aku tidak ada hubungan dengan itu. Julian, butuh bantuan? Sudahlah, Arthur. Ayo. Mulai sekarang, kita selesai. Mulai sekarang, grup fans akan menarik semua sumber daya yang telah kami curahkan untukmu. Pastikan ini dilaporkan dengan benar. Julian, mau kemana? Kamu tidak boleh. Kamu harus bantu aku. Stella, jadi, apa yang ingin kamu katakan tentang tindakanmu hari ini? Stella, jadi, apakah kamu berencana untuk tetap di industri hiburan? Ayah. Jangan panggil aku ayah, anak nakal. Kamu telah menghancurkan keluarga Queen. Dari semua orang yang bisa kamu ganggu, kamu malah mengganggu keluarga fans. Kamu bajingan. Jangan panggil aku ayah. Kamu menghancurkan keluarga Queen. Dari sekian banyak orang yang bisa kamu ganggu, kenapa kamu harus memprovokasi keluarga fans, ayah dan ibu? Apakah Arthur fans punya adik laki-laki, bernama Leo fans? Bagaimana kamu tahu? Itu dia. Kalau begitu, Chloe Smith tamat. Keluarga Queen selamat. Maksudmu apa? Ayah. Alasan Arthur fans bergerak adalah karena adik laki-lakinya, Leo fans, menyukai Chloe Smith. Kalau begitu, dia juga sama tak tersentuh. Kamu putra durhaka. Aku pikir kamu benar-benar punya rencana. Ayah, biarkan aku selesai. Leo fans mengaku pada Chloe Smith dan dia memukulinya di depan seluruh kelas. Benarkah? Dia memukuli saudara fans ketiga. Tepat sekali. Jika kita sekarang memberi pelajaran pada Chloe Smith, grup fans akan berdamai dengan kita. Kamu ada benarnya. Hei, lihat semuanya. Chloe datang. Sebaiknya kita menjauh dari orang seperti dia. Lily, ada apa denganmu? Chloe, kamu di sini. Aku baik-baik saja. Kamu dikeluarkan, dan kamu baik-baik saja. Dikeluarkan? Chloe, jangan dengarkan dia bohong. Aku memilih keluar, lagi pula aku payah di sekolah. Belajar itu sia-sia. Persaudaraan yang mengharukan, seluruh keluargamu hancur, dan kamu masih membela pecundang ini. Lily, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Waktu lalu kamu memukul Tuan Queen, dan Nyonya Queen juga. Sebagai komplotanmu, dia ikut terseret. Bukankah itu sudah wajar? Kasihan Lily. Dia benar-benar menderita. Semua karena Chloe. Lihat apa yang dia perbuat pada dirinya. Lihat. Kepala keluarga Queen dulu adalah tangan kanan Mawar Darah. Jika Tuan Queen tidak tertarik pada Mia Smith, keluarga Smith mungkin juga terlibat. Lily, bawa aku ke keluarga Queen. Aku akan melihat siapa sebenarnya kepala keluarga Queen itu. Chloe, kamu tidak bisa pergi. Mereka mencarimu. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Victoria, ada apa? Arthur, beberapa hari yang lalu, bukankah kamu sudah menutup keluarga Queen? Kenapa mereka masih ada? Ya, Victoria, kepala keluarga Queen, dia adalah bawahanmu bagaimanapun juga, bahkan setelah ditutup, orang-orang di dunia bawah masih memberinya sedikit hormat. Bawahanku? Siapa sebenarnya kepala keluarga Queen di kota sungai? Richard Queen. Frank dan dia, bukankah mereka adalah tangan kananmu, Victoria? Richard Queen itu, apakah dia layak menjadi tangan kananku? Atau bahkan dibandingkan dengan Frank? Sungguh konyol. Dia bukan bawahan Victoria. Kamu jemput Frank. Bilang padanya ada pertunjukan.
Tuan Queen, mereka hanya anak-anak, mereka tidak tahu apa-apa, mungkin kita bisa memaafkan saja, HMPH. Anakku dan istriku sama-sama dipukul. Jika aku, Richard Queen, tidak mendapat penjelasan hari ini, bukankah aku akan kehilangan muka di hadapan Mawar Darah? Lalu bagaimana aku masih bisa bertahan di kota sungai? Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan putriku. Tidak ada hubungan? Bukankah putri jalangmu ada di sana menikmati pertunjukan? Dan sekarang jadi tidak ada? Tuan Queen, saat kita pulang, kita pasti memberinya pelajaran yang pantas. Kami tidak akan membiarkannya berteman dengan orang jahat lagi. Ya, Tuan Queen. Tolong, beri kami kesempatan. Sekumpulan sampah. Kenapa aku harus memberimu kesempatan? Karena kau memilih pihak yang salah, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Tuan Queen. Lalu apa yang kau inginkan? Kau berlutut dan minta maaf pada istri dan anakku, lalu suruh putrimu membawa Chloe Smith, si jalang itu, ke sini. Jika tidak, keluargamu akan hancur hari ini. Tuan Queen, ini kegagalan seorang ayah. Demi putriku, aku akan sujud pada istrimu beberapa kali lagi. Bagaimana? Soal putriku, dia keras kepala. Dia tidak akan pernah mengkhianati teman. Kau tawar-menawar denganku? Kau mau mati? Richard Queen, kau pikir kau hebat sekali. Chloe, kamu. Chloe Smith, beraninya kamu menghina ayahku? Apa dia si jalang yang memukulmu? Ya, ayah, itu dia. Baiklah. Pertama kau pukul anakku, lalu saudara fans ketiga. Sekarang kau berani datang ke rumahku dan memaki-makiku. Seperti kata gosip, kau memang bodoh. Nona, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau kau di sini, keluarga Queen tak akan melepaskanmu. Keluarga Queen yang lemah, mereka tak bisa apa-apa padaku. Lily, temanmu ini, dia hanya ayah dan ibu. Chloe biasanya tidak seperti ini. Kami hanya keluarga biasa, dan kami tidak mampu melawan mereka. Tuan dan Nyonya Smith, jangan khawatir. Karena saya di sini hari ini, pasti akan memberi kalian penjelasan. Hahaha. Kamu akan memberi mereka penjelasan? Gadis kecil, tahukah kamu siapa aku? Aku bersama Ratu Dunia Bawah, Mawar Darah, saat kamu masih minum susu. Kamu pikir kamu pantas mengikutiku? Apa katamu tadi? Dulu, kau mengkhianatiku. Dan membuat banyak saudara kita terbunuh. Kau berlutut memohon padaku, bilang kau punya orang tua dan anak yang harus dinafkahi, memohon agar ku selamatkan nyawamu. Kau bohong. Bagaimana mungkin kau tahu soal itu? Aku ingat persahabatan lama kita. Teringat istrimu yang sakit parah. Teringat putramu yang baru lahir. Maka ku selamatkan nyawamu yang menyedihkan. Dan sekarang, kau menggunakan namaku untuk menipu orang di sini. Ayah, apa yang dia katakan? Bagaimana aku tahu apa yang dia katakan? Bawa dia keluar dari sini. Dan keluarga Zhang. Usir mereka semua. Sayang, kamu membiarkan mereka pergi begitu saja. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku dipukuli sia-sia. Biarkan mereka pergi. Terima kasih, Tuan Queen. Setelah aku pulang, aku akan memastikan putriku dididik. Dia tidak akan membuat masalah untuk Tuan Queen. Ayo pergi. Chloe, Gadis kecil, cepat pergi. Begitu Tuan Queen marah, sudah terlambat untuk pergi. Yang seharusnya marah sekarang adalah aku. Richard, dulu di pasar ujung selatan, aku pernah menyelamatkan hidupmu. Di sindikat Naga Biru, aku pernah menyelamatkan hidupmu. Frank mengetahui bahwa kau mengkhianatiku. Dia membawa anak buahnya untuk membuatmu tidur dengan ikan. Akulah yang menghentikannya. Victoria, tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang Frank terbaring di tempat tidur. Dia pikir tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Jadi kamu berani muncul dan mengaku sebagai tangan kananku. Richard Queen, kamu punya nyali besar. Berlutut.
Dasar jalang kecil, kamu suruh siapa berlutut? Diam. Richard Quinn, sebaiknya kamu menjelaskan dengan benar. Victoria. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengkhianatimu. Dan seharusnya aku tidak menggunakan namamu untuk menipu. Victoria, aku. Kamu tidak berhak memanggilku Victoria. Tidak, Nona Smith. Aku, Richard Quinn, sepanjang hidupku, hal yang paling aku sesali adalah mengkhianatimu. Mengkhianati geng, dan menyebabkan banyak saudara terbunuh. Selama bertahun-tahun, aku tidak bisa makan atau tidur. Aku mengkhianatimu. Mengkhianati sindikat, dan membuat banyak saudara kita tewas. Selama bertahun-tahun, aku gelisah siang dan malam. Bos Vance, jika aku punya kesempatan kedua, bisakah aku tetap di sisimu? Tidak ada jika. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak mengerti? Mereka bicara tentang apa? Aku juga tidak paham. Sayang, apakah dia mawar darah? Chloe, apa yang kau lakukan pada ayahku? Ayo pergi. Chloe, berhenti di situ. Apa yang kamu mau? Ketua grup fans, Arthur Fans benar-benar datang. Bos Vance, Tuan Frank, wanita ini bicara omong kosong di sini, mengaku sebagai mawar darah, dan bahkan berkata bahwa suamiku bukan orang kepercayaan saudarimu. Cepat tangani dia. Victoria, Victoria. Perempuan ini ngomong ngawur, menyamar sebagai mawar darah, apalagi yang dia katakan, bilang kalau sayangku adalah tangan kanan kakakmu. Sekarang, urus dia. Victoria. Victoria? Bagaimana mungkin? Chloe adalah Victoria? Lily, ada apa? Siapa sih temanmu itu? Aku juga tidak tahu. Robert Davis. Bisnisnya bangkrut 10 tahun lalu, dan sekarang dia hanyalah pegawai biasa di firma keuangan. Maukah kamu bekerja di grup fans? Aku bisa bekerja di grup fans. Mulai sekarang, semua pesanan grup fans yang ditangani keluarga Quinn, kamu yang mengelolanya. Apa? Bos fans, ini sungguhan? Lalu keluarga Quinn. Mulai hari ini, keluarga Quinn tidak ada lagi di kota sungai. Sayang, grup fans, apa maksudmu? Katamu. Jangan bicara. Mulai hari ini, tidak akan ada keluarga Quinn di kota sungai. Richard, ada yang ingin kamu katakan? Frank, aku, HMPH. Aturan geng yang tidak menimpamu dulu hari ini pasti akan menimpamu. Aku mengerti. Ada pesan terakhir. Aku, Richard Quinn, selama bertahun-tahun tidak bisa tidur karena ini. Hari ini, aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Mungkin ini bukan hal yang buruk. Ayah, apa maksudmu? Ayah, saatnya membayar hutangmu. Victoria, apa yang akan mereka lakukan? Anak nakal, jangan lihat hal yang tidak seharusnya. Ayah, waktunya membayar hutang. Sayang, Ayah, sayang. Sayang, ayah. sayang. Begitu Richard Quinn mati, keluarga Quinn akan hancur. Mereka pantas mendapatkannya. Chloe, untuk Lily, kamu mungkin membuatnya ketakutan setengah mati. Kamu berani bilang begitu? Kamu juga tidak lebih baik. Julian, bagaimana kalau aku perkenalkan kamu dengan Lily? Aku sudah mengamatinya. Dia sederhana dan baik hati. Dia sempurna untukmu. Chloe, hahaha. Hei, Chloe, kepala keluarga Frost di kota Samudra sedang mengadakan pesta ulang tahun ke-40-nya. Dia secara khusus mengirim seseorang untuk bertanya apakah kita akan pergi. Kepala keluarga Frost di kota Samudra mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-40 dan mengirim seseorang untuk bertanya apakah kita pergi. Keluarga Frost di kota Samudra? Bukankah mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita? Kenapa bertanya, apakah kita pergi? Aku tidak tahu. Tapi mereka mengirim undangan setiap tahun. Siapa kepala keluarga Frost? Victor Frost. Dia?
Bukankah dia dulu selalu di kota sungai? Bagaimana dia bisa berakhir di kota samudra? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, kurasa. Dia bilang ingin meninggalkan tempat yang penuh luka hati ini. Chloe, kau kenal dia? Aku hampir tidak kenal dia. Hanya seorang bucin. Bucin? Tidak, kalian. Kenapa kalian menatapku? Baiklah. Karena kita semua diundang. Ayo kita lihat kota samudra. Anggap saja sebagai perubahan suasana. Sejak kita mendapat undangan. Ayo pergi ke kota samudra. Keluarga Queen ini, bukankah mereka seharusnya memberi pelajaran pada Chloe? Kenapa kita tidak mendengar kabar sama sekali? Ayah, kenapa kita tidak memberi pelajaran sendiri padanya? Dengan begitu, mungkin keluarga fans akan memaafkan kita juga. Konyol. Semua orang tahu Chloe adalah putriku. Jika aku bertindak, apa kata orang? Sekarang, kita masuk daftar hitam di kota sungai, jadi kita harus coba peruntungan di kota samudra. Ingat, keluarga Frost adalah keluarga elit teratas di kota samudra. Jadi jaga kata-kata dan tindakanmu. Apakah keluarga Smith bisa bangkit kembali tergantung hari ini? Ayah, akhir-akhir ini ayah bekerja keras sekali. Jika Chloe tidak terus membuat masalah, ayah tidak perlu repot-repot begini. Chloe itu, kalau dia setengah bijak sepertimu, kita tidak perlu datang jauh-jauh ke kota samudra untuk mencari jalan keluar. Chloe. Chloe. Benar-benar dia. Kenapa si pembawa sial itu selalu ada? Kejar dia. Usir dia dari sini. Bos Vance, ketua memintaku mengundangmu dan kedua adik laki-lakimu ke ruang belajar untuk mengobrol. Ngobrol? Hubungan kita dengan keluarga Frost tampaknya tidak terlalu dekat, kan? Bagaimana bisa kita mengobrol? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Pergi saja jika mereka meminta. Jangan mengulur-ulur. Chloe, tunggu. Chloe. Di mana Chloe? Aku tidak tahu. Tuan Frost memanggil kita ke sini hari ini untuk... Gak tahu. Jadi, kenapa Tuan Frost memanggil kita ke sini hari ini? Waktu cepat ya. Dalam sekejap mata, kalian bertiga sudah dewasa. Dulu, aku ingin mengadopsi kalian bertiga, tapi Frank tidak setuju. Dia bersikeras untuk membesarkan kalian sendiri. Tuan Frost juga kenal Frank. Kalau tahu, kami pasti akan mengajak Frank datang. Tidak mau, aku gak mau lihat bajingan itu. Kalau dia tidak menghentikan kita dulu, mungkin Victoria pasti menikah denganku. Ini tentang apa? Mana aku tahu? Dulu, kakakmu Victoria dan aku dikenal sebagai dua teror kota sungai. Kakakmu cantik dan tangguh. Kalau aku tampan dan elegan. Hahaha. Jadi, semua orang di dunia bawah memasangkan kita. Aku cantik banget. Hahaha. Jadi, semua orang di dunia bawah memasangkan kita. Kamu tahu apa itu memasangkan, kan? Aku naksir adikmu, yang cukup serius. Dan dia sangat tertarik padaku. Bagaimanapun juga, dia perempuan, terlalu malu untuk mengatakannya. Jadi aku memutuskan untuk pergi dan mengaku padanya. Lalu, kamu kena gebuk. Itu si bajingan, Frank. Saat aku mau mengaku, dia memasukkanku ke dalam karung goni dan memukuliku habis-habisan. Benarkah? Itu terjadi? Mungkinkah? Apakah Frank juga suka padanya? Tentu saja. Kenapa lagi dia memukuliku? Dia cemburu, Bung. Lagi pula dia hanya seorang antek, dan akulah yang bisa berhadapan langsung dengan Victoria. Apa kau pikir ada kemungkinan? Itu adalah aku, Victoria sendiri, yang menyuruh Frank untuk memasukkanmu ke dalam karung goni dan memukulimu. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Victoria memperlakukan saya? Kau pikir aku tidak tahu? Pantas saja Chloe bilang dia bucin. Pantas saja Chloe tidak tahan dengannya. Julian itu bucin.
Tuan Frost, mungkinkah kau belum menikah atau punya anak selama ini? Semua demi saudariku? Kau sama sekali tidak pernah menikah atau punya anak. Kupikir meninggalkan kota sungai akan membantu melupakan masa lalu. Tapi bertahun-tahun berlalu, dan aku hampir melupakan segalanya, kecuali saudarimu. Aku tidak bisa lupa, tidak bisa lupa. Tidak bisa lupa. Jadi kau tato itu. Apa yang kau teriakkan? Percaya atau tidak, aku benar-benar menato itu. Ah, Victor Frost, kau gila? Dia sudah pergi begitu lama. Dan kau masih bucin padanya? Apakah kau menjalani seluruh hidupmu hanya untuk satu wanita? apa katamu? Kubilang kau menyedihkan. Di usiamu. Keluar. Baik, Tuan. Bos Vanse. Dengan orang-orangmu menghinaku seperti ini, bukankah kau harus beri penjelasan? Tidak apa-apa, kami juga sering dimarahi di rumah, ya, Tuan Frost, apa? Victor si bajingan, penjelasan apa yang kau inginkan dariku? Bagaimana? Bagaimana kau tahu panggilanku? Apa kau pikir aku sudah pergi? Jadi kau bisa seenaknya bilang kalau aku suka padamu. Apa? Apa yang kau katakan? Pertama kali kau mengaku suka padaku, apakah dua tamparan itu terasa enak? Kau terus datang setiap beberapa hari, dan aku tidak tahan lagi, jadi aku suruh Frank memberimu pelajaran. Dan sekarang, kau bilang aku sangat mencintaimu? Bagaimana kau tahu itu? Itu bukan urusanmu. Victor si bajingan, apa kau ingin? Victoria, tenanglah. Ya, Victoria. Untuk orang seperti Victoria, memiliki pengagum itu wajar. Apa katamu? Kau panggil dia Victoria? Kau Victoria fans? Victor si bajingan, kalau kau bicara omong kosong lagi, akan kurobek mulutmu. Jadi ini benar-benar kau. Setiap kali kau pukuli aku, itu yang selalu kau katakan. Victoria, kupikir tak akan pernah bertemu lagi. Aku sangat merindukanmu. Seharusnya aku tidak datang ke sini hari ini. Victoria, mau kemana, Victoria? Putri durhaka ini. Entah masalah apa lagi yang dia timbulkan. Kau dari keluarga Smith di kota sungai. Ya, kepala pelayan. Keluarga Smith datang ke sini karena reputasi Anda. Kami berencana untuk seorang gadis bernama Chloe Smith. Apakah dia putri Anda? Chloe, Benar. Chloe adalah putri kami. Dia kalian benar-benar membesarkan putri yang luar biasa. Chloe ini lagi-lagi membuat masalah, seperti yang diduga. Dasar jalang. Putri durhaka ini, semoga masalah yang dia timbulkan tidak terlalu besar. Kepala pelayan, aku ingin tahu, VIP mana yang putriku sakiti hati. Dia tidak menyinggung VIP manapun. Baik, baik. Tapi dia menunjuk hidung tuan kami dan mengumpat. Apa? Dia mengumpat Tuan Frost. Kalian keluarga Smith, urus sendiri. Kepala pelayan, ini salah paham. Meskipun Chloe adalah putriku, kami tidak akrab dengannya. ya, kepala pelayan, dia dibesarkan di pedesaan, dan sekarang dia memutuskan hubungan denganku, dia hampir bukan putri kami lagi. Jika ada yang ingin kalian sampaikan, sampaikan sendiri pada Tuan. Ayah, Chloe ada di sini. Putri durhaka ini, Chloe. Kamu lagi? Chloe, apa yang kamu pikirkan? Pertama kamu macam-macam dengan grup fans di kota sungai, lalu sekarang muncul di kota samudera dan memaki kepala keluarga Frost. Bagaimana aku bisa melahirkan anak sepertimu? Chloe, lihat dirimu. Kamu bepergian sejauh ini hanya untuk menyinggung keluarga Frost dan menghancurkan keluarga Smith. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu masih pura-pura. Kepala pelayan sudah memberitahu semuanya. Kamu, berani-beraninya kamu memaki Tuan Frost? Apa kamu tahu siapa dia di kota samudera? Semua orang kaya dan berkuasa harus tunduk padanya. Dari mana kamu punya nyali? Dia pantas mendapatkannya. Kamu, aku akan memukulmu sampai mati, putri durhaka. Sayang, tenanglah. Lagi pula, dia masih anak kita. Jangan halangi aku. Sayang, berpura-puralah patahkan kedua kakinya untuk menunjukkan pada keluarga Frost kita serius. Chloe, sebaiknya kau minta maaf kepada ayah, atau dia benar-benar akan membunuhmu. Aku benar-benar muak dengan semua idiot di keluarga ini. Apa katamu, Chloe? Kalian semua menjauh dariku.
Tinggalkan aku sendiri. Chloe, ayah dan ibu bermaksud baik. Bagaimana kau bisa membentak mereka? Aku akan membunuhmu. Putri durhaka. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Bos Vanse, apa yang membawamu ke sini? Bos Vance, putri durhaka ini tadi memukul saudaramu jadi kami hendak memberinya pelajaran. Bukankah wajar saudariku memukulku? Apa yang perlu dikatakan? Saudarimu, Victoria, apa kau baik-baik saja? Bos Vance memanggilnya Victoria. Victoria, mereka bukan keluargamu, kan? Mereka tidak pernah. Hanya kau keluargaku. Apa yang terjadi? Cukup, aku lelah. Usir mereka semua. Sebelum saudariku marah. Sebaiknya kau pergi. Bos Fancy, bukankah ada kesalahpahaman? Dia, Chloe Smith, menyuruhmu pergi. Kau tuli. Dia baru saja memaki kepala keluarga Frost, dan kau masih melindunginya? Kau mau memulai perang dengan keluarga Frost? Hahaha, perang. Kita mulai sekarang juga. Tentu, grup fans menguasai kota sungai. Tapi ini wilayah Frost. Kau tidak bisa berbuat seenaknya di sini, kan? Apa katamu? Bos fans, aku tidak tahu kenapa kau begitu melindungi putri durhaka ini. Tapi sebagai orang yang pernah di situ, aku ingin bilang bahwa siapapun yang baik padanya akan berakhir di tempat yang buruk. Oh, keluarga fans di kota sungai dan keluarga Frost di kota samudra. Kurang lebih seimbang. Jika perang pecah sekarang, keluarga fans akan terkena pukulan besar. Dia tidak sepadan. Tuan Frost, Chloe Smith menghina Tuan seperti itu benar-benar keterlaluan. Dan bos fans masih membelanya? Itu lebih parah lagi. Kah? Tapi jangan khawatir, keluarga Smith pasti berpihak pada Tuan. Jika Tuan pergi berperang, dan ada cara apapun keluarga Smith bisa membantu, kami akan patuh pada perintah Tuan. Ya, Tuan Frost, meskipun Chloe putri kami sudah memutuskan hubungan dengannya, dan keluarga Smith selalu berpihak pada keadilan daripada keluarga. Salah ya salah. Apapun yang Tuan lakukan padanya, kami tidak akan berkata sepatah kata pun. Keluarga Smith di kota sungai, ya? Betul. Semuanya, aku umumkan bahwa keluarga Frost dari kota samudra, menyatakan perang terhadap keluarga Smith dari kota sungai. Tuan Frost, apakah kamu salah mengatakannya? Bukankah seharusnya kamu melawan grup fans? Lawan mereka? Omong kosong. Omong kosong. Chloe, kamu pergi begitu cepat, aku ingin terus bicara denganmu. Berhenti menggangguku. Siap. Bagaimana mungkin? Ayah, apa yang terjadi? Fans satu hal, tetapi mengapa Tuan Frost juga begitu patuh kepada Chloe Smith? Ayah, Victor, Usir mereka. Mereka menggangguku. siap. Para penjaga, usir mereka semua. apa ini? Kalian semua telah dibodohi olehnya. Dia tidak lebih dari orang udik, Chloe. Aku ibumu. Bagaimana bisa kamu mengusir ibumu? Chloe, ayah salah. Chloe, jelaskan ini untuk mereka. Jika ini terus berlanjut, keluarga Smith akan hancur. Kalian, keluarga Smith, jika kalian telah menunjukkan kepada saudariku sedikit pun kebaikan, kalian tidak akan berada dalam kekacauan ini hari ini. Buat apa buang-buang napas pada mereka? Usir mereka. Tuan Frost. Tuan Frost. Chloe, putriku tersayang. Sayang, Karena hari ini ulang tahunku yang ke-40, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Apakah kamu akan mengaku lagi? Bagaimana kamu tahu? Chloe tersayang. Apa yang kamu lakukan? Apa? Frank, lepaskan aku. Aku tahu. Memanggil saudariku kemari, pasti ada maksud jahat. Hamhah, untung aku mengikuti diam-diam. Jangan tersinggung, tapi lihat dirimu sekarang. Kamu tidak pernah pantas untuknya, namun kamu ingin mengencani yang lebih muda. Tidak mungkin. Hei, kamu. Biarkan aku keluar.